Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam. Sedangkan secara umum, demokrasi adalah berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama adalah syura. Jadi syura adalah tata cara pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu al-adalah adalah keadilan, sawah adalah kesejajaran, al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan, al-masuliyah adalah tanggung jawab, dan al-huriyah adalah suatu kebebasan. Hak adalah suatu wewenang yang dimiliki individu. Asasi adalah hak mendasar atau pokok fundamental, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ia dilahirkan dengan kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah. Fitrah inilah yang disebut sebagai potensi. Jadi, menurut Plato, jiwa manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu epitumia atau hasrat, adalah di mana keinginan-keinginan manusia yang sifatnya yang mendasar untuk menunjang kehidupannya. Yang kedua yaitu tamos. Tamos adalah semangat, di mana manusia mempunyai rasa keinginan untuk semangat, rasa percaya diri, rasa ingin diakui, dicintai, dihargai, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan eksistensi dari tamos. Dan yang ketiga adalah logistikon, yang dimana di sini adalah akal, yaitu rasio yang membimbing manusia untuk bertingkah laku. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki individu, yang wajib dilindungi dan dihormati oleh setiap individu, kelompok, dan juga negara. Sedangkan hak asasi menurut Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersifat teosentris dan juga seimbang antara hak dan juga kewajiban. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam yaitu lahir pada abad ke-7 Piagam Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Piagam Madinah ini di dalamnya terdapat hak-hak seperti hak kebebasan memeluk agama, hak politik, dan lain-lain. Di mana tujuan dari Piagam Madinah ini untuk melindungi hak asasi manusia. Menurut konteks Barat, dia mengatakan bahwa asal mula dari hak asasi manusia itu berawal dari Magna Carta di abad ke-13, di mana Raja John dan juga bangsawan melakukan perjanjian. Perjanjian ini memberikan beberapa jaminan terhadap bangsawan dan juga keturunannya. Revolusi Amerika, perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Pada tahun 1776, Amerika Serikat merdeka dan mengeluarkan deklarasi kemerdekaannya, dan ini merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya yaitu revolusi Prancis, yaitu bentuk perlawanan rakyat terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang ataupun absolut, dan hak asasi manusia adalah hasil dari revolusi ini. Pada tahun 1789, The French Revolution, yang dimana hak-hak seperti hak kebebasan, hak milik, dan juga hak politik. Selanjutnya, pada tahun 1948 yaitu deklarasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia, hak pendidikan, hak ekonomi, hak kebebasan, dan hak lain-lain. Deklarasi Kairo, di mana negara-negara konversi Islam mengadakan deklarasi tentang hak asasi manusia, membahas tentang HAM dan juga menegakkan syariat Islam sebagai satu-satunya sumber. Tujuan dari hukum Islam yaitu ada 5, untuk melindungi agama, untuk melindungi akal, untuk melindungi jiwa, untuk melindungi keturunan, dan juga untuk melindungi harta benda.